ya, waktu itu semakin cepat berlalu. Artinya kita harus mampu memanfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin. Makanya dalam firman Allah itu kan wal as, demi masa, demi waktu. Artinya kita manfaatkan waktu itu sebaik mungkin untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk menambah keilmuan hasanah kita, begitu teman-teman. Nah, kita bertemu kembali dalam mata kuliah perekonomian Indonesia. Ya, ini adalah kajian ilmu administrasi pembangunan yang penting juga dalam perkuliahan administrasi publik. Ya. Nah, minggu-minggu yang lalu kita sudah selesai membahas tentang deskripsi dan tentang pengertian perekonomian Indonesia. Ada yang masih ingat apa itu perekonomian Indonesia? Silakan buka deskripsinya. Satu, gimana Pak? Betul sekali. Jadi upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan segala sumber daya yang dimiliki di negara ini yang bertujuan berskala panjang. Betul yang disampaikan oleh Mbak siapa? Mbak Zila. Oke, yang lain mungkin? Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman bahwa ingat perekonomian Indonesia, ingat apa saja? Ingat sumber daya manusia, sumber daya alam, penghasilan, pendapatan, keuangan dan lain-lainnya. Nah, itu adalah materi dasar bagi kalian untuk memahami materi-materi selanjutnya yang akan kita bahas karena berhubungan dengan beberapa yang disampaikan oleh saya tadi itu. Selanjutnya kita akan membahas berkaitan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Tentu teman-teman, dalam sebuah negara mereka memiliki visi-misi jangka panjang, memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang. Ya, saya sudah menyampaikan juga, memberikan tugas kepada kalian. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Jadi setiap dari masa ke masa, dari masa orde lama, orde baru, reformasi misalkan, dari masa ke masa selalu terjadi sebuah perubahan, di mana dulu misalkan pada orde lama yang dikenal dengan pembangunan 5 tahunan misalkan ya, dan pemerintah pembangunan 5 tahunan. Jadi presiden pada saat itu, teman-teman, pemimpin pada saat itu mereka melakukan orde baru maksud saya, mereka melakukan kegiatan merumuskan visi-visi pembangunan 5 tahun yang akan dijalankan, begitu ya. Selanjutnya, apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi? Saya akan memberikan beberapa informasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar teman-teman, agar kita mengetahui fenomena atau upaya-upaya yang dikerjakan oleh pemerintah itu. Oke, lanjut ya. Dari segi pengertian, teman-teman, pertumbuhan itu adalah proses perubahan kondisi perekonomian dan proses perubahan kondisi dari perekonomian Indonesia. Sama seperti misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita adanya proses, ya kan, perubahan dari kita dari yang masih tidak tahu apa-apa, ya kan, masih dari kecil, bayi, itu adalah proses metamorfosa. Sama dengan pertumbuhan. Jadi mengacu pada pengertian tersebut yang saya sampaikan adalah pertumbuhan ekonomi adalah
Ya, proses pertumbuhan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Jadi itu yang dikatakan sebagai pertumbuhan ekonomi. Jadi harapan dari teori itu, dari deskripsi tentang pertumbuhan ekonomi adalah perubahan yang sebelumnya misalkan masih direncanakan, yang sebelumnya mendapatkan evaluasi, kemudian dengan adanya kegiatan yang dirumuskan oleh pemerintah, teman-teman, mengarah pada kegiatan yang lebih unggul, kepada yang lebih baik dan berkemajuan. Itulah harapan dari pertumbuhan ekonomi. Maka pertumbuhan ekonomi dapat definisikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang juga dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Jadi ini merupakan ciri dari keberhasilan pertumbuhan ekonomi adalah dengan dilihat dari kenaikan pendapatan nasional. Biasanya kita sering menjumpai pendapatan itu bisa kita lihat dari APBN dari sebuah negara. Itu juga sebagai indikator dari bisa dilihat pertumbuhan ekonomi bagus atau tidak. Bisa juga dari dilihat dari pendapatan setiap masing-masing orang di individu dari Indonesia. Apakah semakin bagus pendapatannya atau tidak? Apakah sesuai dengan UMR atau tidak? Silakan. Oke. Selanjutnya adalah tentang pembangunan ekonomi. Nah, ada yang mau bantu menyampaikan? Silakan. Ya. Pembangunan ekonomi suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi atau ekonomi growth. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Oke. Jadi teman-teman, dalam proses pembangunan ekonomi di situ juga ada pertumbuhan ekonomi, ya kan? Jadi ini adalah dua upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menganalisa, untuk bisa mengidentifikasi apakah negara itu, apakah sumber daya yang dimiliki dalam sebuah negara mampu mampu seimbang atau tidak dari segi pendapatan baik per kapita atau tidak. Biasanya teman-teman untuk bisa melihat untuk bisa dilihat dari hasil pendapatan kita, ya kan? Jadi kira-kira setiap bulan dari pendapatan penduduk sesuai tidak dengan deskripsi pembangunan ekonomi itu? Pendapatan dengan pendapat produktivitas pendapatan yang didapatkan dengan harga beli, dengan harga kebutuhan yang akan dikeluarkan sesuai atau tidak? Tidak ya, masih belum. Berarti ya artinya pendapatan dari setiap masing-masing per kapita tidak mampu membeli kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau begitu pemerintah masih memiliki plan atau kegiatan bagaimana kenaikan produktivitas dari setiap masing-masing individu mampu membeli dari harga yang ada di dalam harga untuk kebutuhan sehari-harinya.
Jadi teman-teman, kalau pertumbuhan adalah proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang. Sedangkan dalam pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan yang terus-menerus. Iya, jadi ini adalah perbedaan dari pertumbuhan dan pembangunan. Teman-teman, dari beberapa yang saya sampaikan, jadi ada permasalahan pokok pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Apa itu adalah gimana? Tingkat kemiskinan yang tinggi dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan permasalahan pokok pembangunan ekonomi dan merupakan perhatian utama dalam pembangunan ekonomi. Ini yang masih menjadi masalah di negara kita, di mana tingkat kemiskinan yang tinggi dan ketimpangan distribusi pendapatan juga yang tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita di dalam sebuah negara. Maka perlu dihadirkan sebuah kebijakan pemerintah yang memang menguntungkan, kebijakan soal pokok harga yang menguntungkan bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya adalah ya dengan mudahnya barang yang didapat karena harga beli yang itu salah satu salah satu indikasi bahwa adanya sebuah keseimbangan antara pertumbuhan dan pembangunan. Tetapi juga negara tidak rugi dalam soal ini. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Jadi ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah kita dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Apa itu? Yang pertama adalah sumber daya manusia. Sudah. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Ada yang mau memberikan idenya kenapa harus sumber daya manusia? Silakan. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, tapi juga akan membantu mendorong pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik. Iya, betul. Dengan adanya sumber daya yang berkualitas akan mendorong terhadap pertumbuhan dan pembangunan yang lebih baik. Kenapa? Karena dia sudah punya kompetensi dan dia juga punya kemampuan untuk mampu mengelola fasilitas atau sumber daya yang dimiliki di negara kita. Itu ya. Jadi kita tidak bingung lagi untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Kedua adalah sumber daya alam. Ada yang mau bantu menjawab selain Bani? Yang lain? Kenapa sumber daya alam? Silakan, Mas. Kalau sumber daya, kalau negara mempunyai sumber daya alam yang bagus, maka otomatis pendapatan negara juga bertambah. Jika dalam sebuah negara memiliki sumber daya alam yang mampu dikelola dengan baik, maka juga akan membantu terhadap pembangunan negara. Ada yang lain? Karena sumber daya alam adalah modal awal dari sebuah negara untuk memajukan pembangunan ekonominya. Jadi sumber daya alam adalah modal awal dalam sebuah negara untuk memajukan perekonomian di negaranya. Ada yang lain? Ada yang tidak setuju dengan pendapat Pak ini? Tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Sebenarnya kalau modal awal itu manusia, Modal awal manusia, tapi bukan sumber daya alam katanya. Kenapa begitu? karena tanpa manusia yang berkualitas, maka pengelolaan sumber daya alam juga berpengaruh untuk dikelola dengan baik. Oke, jadi bukan modal awal itu bukan sumber daya alam, sudah.